tuan, nah di waktu Tuhan Rasulina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat petang. Nah ini mungkin udah lambat ya pemirsa, karena hari ini itu saya itu agak bermalasan sedikit tadi buat video pemirsa. Saya ingat tadi tak mau upload video hari ini, cuti gitu. Cuman kata adik saya, udah selesai kebunmu disemprot kak, tadi aku buat video nak ke. Saya cakap, kirimlah gitu. Saya pun nak tengok juga kan macam mana kebun kita di sana diurus sama adik saya gitu. Jadi ya udah saya upload video. Dan hari ini pemirsa, sebelum basi, saya mau mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2023 kepada kita semua pemirsa ya. Kata-katanya tetap sama, semoga tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Apa yang kita inginkan tercapai, senantiasa kebahagiaan menyelimuti kita dengan keluarga tercinta, serta rezeki semakin lancar pastinya. Dan yang paling penting adalah kesehatan senantiasa mewarnai kehidupan kita. Betul tak? Oh ya udah macam ceramah pula pemirsa. So pemirsa, hari ini hari pertama kita masuk di tahun 2023 pemirsa. Jadi saya di sini akan menceritakan kepada kalian sedikit kenangan di tahun 2022 saya pemirsa. Jadi pemirsa, ada banyak sebenarnya yang saya ingat di tahun 2022, cuman dia yang paling membekas di hati saya itu pemirsa. Yang pertama itu adalah di tahun 2022 itu kami, saya dan suami itu memiliki hutang paling banyak di kedai gadai pemirsa. Mencecah sampai kita gadai emas itu sampai puluhan ribu. Sampai saya harus kita harus 5 bulan baru habis itu pemirsa gitu. Itu yang paling terasa sekali karena saya ini selama hidup itu tak pernah berhutang sebanyak itu pemirsa. Tak pernah berhutang sebanyak itu, jadi itu sangat membekas di hati saya. Dari situ saya sudah pikir, oh ya, saya ini udah semakin dewasa karena sudah semakin berani mengambil resiko dan semakin berani mengambil keputusan dengan suami saya gitu. Karena dulu pernah kan saya bilang sama suami saya, masa itu kami tidak ada apa-apa airport pula. Transport, saya bilang, saya yang ambillah motor. Nanti kalau bayar sekitar 150, 180 satu bulan kan boleh saja. Pun suami saya tak berani gitu. Dia tak berani, dia cakap, gaji pun macam ini saja nanti apa kita makan gitu. 10 bulan juga suami saya berjalan kaki kerja gitu. Karena terlalu takut mengambil resiko kita dua orang gitu. Tapi sekarang kita udah berani ngambil resiko gitu pemirsa. Itu yang paling terasa di hati saya lah pemirsa. Kemudian untuk pencapaian kita di tahun ini sama aja sih sebenarnya pemirsa. Ya. Tadi saya ingat suami saya ditanya lah, dia bilang gini, apa perangai orang yang paling awak tak suka? Jenis manusia apa yang paling awak tak suka? Dia cakap. Saya tanya dia, awak macam mana perangai manusia awak tak suka? Dia cakap dia ada 3. Pencuri, penipu, apa dia cakap itu? Curi, tipu, lansi. Dia cakap, lansi itu macam sombong kalau bahasa Indonesianya gitu. Lepas tu dia tanya saya, awak apa perangai yang paling tak suka? Saya cakap, saya satu je tak suka perangai orang, hipokrit, saya bilang. Terus kata suami saya, hipokrit itu macam mana? Saya bilang, dia itu depan lain, belakang lain, itu macam saya tak suka. Saya bilang sama suami saya. Ya pemirsa, ya kan, pesan saya kepada yang melihat video saya ini di tahun 2023 ini pemirsa, be yourself. Jadilah diri sendiri pemirsa, betul. Saya boleh juga dikatakan jadikan pengalaman di tahun 2022 pemirsa. Itu adalah kejujuran yang membuat saya itu dibenci oleh beberapa orang. Istilahnya seperti ini pemirsa. Kadang-kadang orang bilang itu jujur lebih baik, tidak. Kadang-kadang kejujuran itu bisa membuat kita itu kelihatan buruk gitu. Misalnya macam ada orang tanya saya, itu macam mana ya, ini macam mana ya, si dia itu macam mana, dia ini macam mana. And then saya jawab jujur lah. Saya jawab jujur. Macam kita, kalau katakan kita jawab jujur ini, kita akan bagi tahu apa yang kita tahu, betul tak? Tapi justru itu membuat saya itu kelihatan buruk. Hey, dia ini begini kok ngomongnya kayak gini gitu. Jadi ada beberapa orang yang bilang, sampai kemarin itu kalian lihat juga di YouTube saya sampai komen yang kamu begini, and then saya nggak mau lagi klarifikasi apapun gitu. Sampai dia WhatsApp saya, kamu bilang kan dulu begini, dia bilang begini. Saya sudah diam, saya cuma bilang sudah, stop, jangan kacau saya lagi gitu. Karena saya rasa itu hanya akan menghabiskan
waktu saya aja untuk menjelaskan gitu. Jadi saya udah stop saja sampai di situ. Jadi macam kita itu harus melihat lawan kita bicara juga pemirsa. Kadang-kadang manusia ini memang sebenarnya perangai manusia itu semua terlahir putih bersih. Semua manusia itu baik. Kadang-kadang yang buat kita jadi berubah perangai itu adalah tuntutan. Tuntutan misalnya dari kawan kita, lingkungan kita, orang tua, pergaulan, pokoknya semuanya pemirsa. Makanya saya bilang kadang-kadang kejujuran itu juga nggak perlu dibuat. Tergantung kepada siapa kita berbicara. Kadang orang tuh bertanya kepada kita, dia bukan mengharapkan jawaban yang jujur. Dia mengharapkan kita itu harus jadi hipokrit, harus jadi munafik gitu. Kita harus bilang, oh ya begini, begitu, begini, begitu. And then bila kita jujur, dia akan menilainya lain. Makanya daripada kita harus dibenci sama semua orang, hipokrit lah kalian. Tapi saya bagi tahu kepada kalian, hipokrit ini adalah pekerjaan yang paling berat, yang paling susah. Yang paling penat, melelahkan, betul saya bilang. Makanya saya bilang saya nggak sanggup jadi orang seperti itu. Makanya saya lebih suka orang menilai saya dengan cara dia sendiri. Betul pemirsa. Makanya saya bilang kepada kalian, terlalu singkat hidup kita ini kalau tujuan kita itu hanya untuk menyenangkan hati orang. Hanya agar kita itu terlihat bagus di mata orang, hanya agar kita itu bisa dapat pujian dari orang, hanya agar kita itu bisa nampak orang yang sangat baik. Hidup ini terlalu singkat. Sesayang-sayang apa kita kepada orang lain, sayangilah diri, itu lebih penting, saya bilang pemirsa. Makanya saya sampai tahun ini, sampai sekarang itu masih boleh buat YouTube. Ya, jangan kalian bilang saya mengata ini, mengata itu ya. Ada beberapa yang mungkin sesuatu itu membuat saya kelihatan buruk ya. Ya kan? Macam kayak mana ya saya bilang, nanti kalian bilang pula, oh mengata ini, mengata. Tidak ya, saya hanya menceritakan pengalaman saya di tahun lalu tentang dunia YouTube saya gitu. Mungkin ada satu macam share macam perbualan saya, orang bagi tahu tentang ini, tentang itu, tentang saya, and then membuat itu saya kelihatan buruk gitu. Saya tidak peduli karena dari awal saya bilang saya ini bukannya buat YouTube untuk mengharapkan pujian orang, bukan untuk mengharapkan nampak baik di mata orang, enggak. Kalaupun orang bilang, hey dia itu sebenarnya seperti ini, dia itu sebenarnya seperti ini, tidak apa-apa. Terserah Anda saja menilai saya seperti apa. Yang penting hidup dengan cara kita, hidup dengan kejujuran itu tenang. Betul saya bilang, tenang pemirsa, tenang dan rileks. Tak peduli apa orang bilang tentang kita, kita akan rileks kalau kita rasa kita jujur. Tapi kalau kita memang memasang beberapa muka untuk menutupi muka yang itu, kita pasang muka seperti ini untuk menutupi muka seperti itu, kita pasang muka seperti ini, kita akan kalah. Lambat laun kita akan kalah. Last minute bukan orang lain yang membuat kita kalah, kita sendiri yang membuat kita kalah. Makanya saya bilang menjadi orang yang bermuka ini sangat letih. Makanya saya memilih untuk tidak. Tidak, begitu pemirsa. Jadi untuk yang mengecam saya juga, untuk haters saya, kalau Anda merasa nyaman menjadi haters, nyaman mengecam saya, teruskan. Jadi diri Anda sendiri. Toh memang menurut Anda saya ini memang patut untuk dikecam, teruskan. Jangan macam hari ini Anda kecam, 2-3 hari Anda puji lagi, lepas Anda kecam lagi, lepas Anda puji lagi, begitu jangan. Mengecamlah terus kalau Anda rasa memang itulah ciri Anda di channel saya. Betul saya bilang. Tapi ya bagaimana Anda, begitu juga saya juga ada diri saya sendiri, betul tak? Kalau saya rasa Anda itu macam, saya sebenarnya pemirsa tidak membatasi komentar di channel saya, betul. Cuman kalau ada beberapa macam followers saya itu sudah merasa sangat terganggu, and then mereka memessage saya secara pribadi, baik itu dari WhatsApp, Messenger, Instagram gitu, mereka bilang, tengok komennya ini, udah banyak kali itu, tak selesai lah, blok lah, baru saya akan blok gitu. Kalau saya, komen Anda seperti apapun, saya tidak akan mempertikaikannya lagi, penat, letih. Apalagi kalau macam komen-komen yang berlebihan gitu untuk mereplaynya, memperjelas apapun gitu. Pemirsa, orang yang udah bilang, hey itu hitam, tidak ada cara apapun bagi kita menjelaskan kepadanya, tidak, sebenarnya itu coklat bukan hitam. Kalau dari awal dia udah cakap hitam, hitamlah sampai dia akan menutup mata. Coklat hitam lain. Jadi begitu dia pemirsa. Makanya di tahun 2023 ini, jadilah diri sendiri pemirsa. Betul, kalau kalian jadi diri sendiri, bagaimana keadaan sebenar Anda, begitulah yang Anda tunjukkan. Bagaimana sifat sebenar Anda, begitulah yang Anda tunjukkan. Bagaimana keadaan sebenar Anda, begitulah yang Anda tunjukkan. Kalian akan bertahan, nggak letih. Jadi orang jujur ini memang
kadang-kadang dibenci orang, orang tak suka, orang menilai kita seperti apa, tidak apa-apa, yang penting Anda nyaman, Anda akan selesa dan tidak merasa terbebani. Makanya di tahun berikutnya saya akan seperti ini juga pemirsa. Saya itu orangnya seperti itu. Masa saya dulu awal membuat video, mungkin kalian lihat saya pakai baju koyak-koyak. Itu bukan saya untuk menarik simpati orang, tidak, memang saya tidak ada baju. Ya, memang saya tidak ada baju. Bah, mungkin sebulan sekali pun tak sempat saya itu beli baju second, beli baju monja, kita bilang rombengan. Sebulan sekali pun belum tentu, mau makan aja kita susah gitu. Jadi saya pakai baju itu aja, koyak-koyak. Baju anak saya dulu juga, saya bilang jujur kepada kalian, sampai ada satu misi dulu menderma baju karena dia nampak baju anak saya itu baru lahir, butangnya udah lepasan, semua saya bawa dari Indonesia gitu. Itu memang seperti itu keadaan sebenar saya. Dan saya akan tunjuk seperti itu. Dan sekarang bila kalian sudah lihat saya, Sri ini macam menunjuk pakai ini, pakai itu. Ya, itu karena saya ada, saya pakai. Saya orangnya seperti itu pemirsa. Saya ada, saya tunjuk. Saya tak ada, saya tak tunjuk. Begitu. Saya bukan jenis orang yang menunjukkan sesuatu yang ada, itu tidak ada. Dan menunjukkan sesuatu yang tidak ada, itu sebenarnya ada. Letih. Betul. Itulah pesan saya pemirsa. Selamat menyambut tahun 2023. Be yourself, oke? Kalau jadi diri sendiri, pasti kalian akan tenang, nyaman, sentosa. Oke, bye.